Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Octavianus SE yang bertemakan Ramadan sebagai kesempatan kedua. Untuk adik-adik agar disimak dan dicatat baik-baik, karena di akhir tausiah akan ada kuis berhadiah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa maqdirin azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk bumi itu semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena perkara Bapak Ibu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sholat isya berjamaah, duduk di dalam majelis ilmu, dilanjutkan nanti tarawih dan witir, walaupun dalam keadaan matanya Bapak Ibu seperti keturunan orang Jepang. Kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu ada keturunan orang Jepang? Kalau tidak, kenapa sipit-sipit Bapak Ibu? Karena urat perut tegang, urat mata kendor. Masya Allah. Maka Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan karena asbab ini Allah angkat Bapak Ibu semakin dekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu nikmat umur yang panjang penuh berkah. Amin. Nikmat sehat wa afiat. Amin. Nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nikmat Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang bisa melunaskan hutang piutang. Makin kencang aminnya. Dan mudah-mudahan bisa menghantarkan berkah, yaitu ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Madinah dan Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, akhirnya husnul khatimah, setelah keturunan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kalam yang paling indah selain banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kalam yang bisa mendatangkan syafaat selain banyak bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad
dan ada hadiahnya. Sudah Ustaz siapkan uang 50.000 satu pertanyaan. Takbir. Ini bukan dari pengurus, tapi ini dari saya pribadi. Dimanapun saya ceramah Bapak Ibu, saya siapkan untuk anak-anak. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi biasanya kalau pulang, alhamdulillah isi amplop ditambahkan sama Bapak Ibu. Apa maksud Ustaz ini? Tidak ada Bapak Ibu, saya ikhlas Bapak Ibu. Saya bercanda aja Bapak Ibu. Ya, saya ceramah dimanapun pada pernah mikirkan isi amplop. Ayo Bapak Ibu ya, alhamdulillah dikasih pun amplop Bapak Ibu. Sampai di rumah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya robek amplopnya, saya campakkan ke dalam tong sampah. Iya. Saya nggak bilang amplopnya Bapak Ibu ya. Baik, anak Ustaz sepakat? Satu laki-laki, satu perempuan. Takbir. Semangat ya. Judul kita malam hari ini adalah Ramadan sebagai kesempatan yang kedua. Jadikan Ramadan sebagai kesempatan yang kedua. Apa maksudnya? Manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna sahru Ramadana sahru rahmat wa sahru barakah wa sahru maghfirah. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan Allah kucurkannya rahmat, bulan Allah kucurkannya berkah, bulan Allah kucurkannya maghfirah. Banyak orang dapat rahmat, banyak orang dapat berkah, tapi tak dapat ampunan. Apa sebab? Mereka hanya kejar Ramadan di hari pertama saja sampai hari yang ke-5. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, minggu kedua Ramadan mereka pun dapat berkah karena mereka masih bertahan. Tapi minggu terakhir ini tantangan yang paling berat. Kenapa? Karena orang sudah lagi tidak mikirkan masjid, tapi orang memikirkan segala yang baru. Mereka sibuk di Ramayana, mereka sibuk di mall SKA, mereka sibuk di mall Pekanbaru karena mikirkan yang baru, baju baru, toples baru, dan kue baru. Betul Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak seperti itu. Itu mah Bapak Ibu yang ada di Kubang, Bapak Ibu yang ada di sini, insya Allah tak ada. Tak ada bagaimana? Tak ada yang mau ngaku maksudnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, lihat apa yang terjadi. Rahmat, berkah, dapat, tapi rugi. Apa ruginya? Maghfirahnya hilang. Makanya lihat Bapak Ibu, berkiblat kita Bapak Ibu ke daerah Saudi Arabia, tepatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Semakin ke ujung Ramadan, semakin dahsyat, semakin tumpah, semakin luar biasa. Kenapa? Karena mereka berpikir, aku tidak akan mungkin bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, karena belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mereka manfaatkan Bapak Ibu waktu yang begitu singkat ini untuk Ramadan tahun ini menjadi kesempatan kedua untuk mereka bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan datang waktu yang lama, dan ketika dia datang cuma sebentar, waktunya terlalu cepat dia pergi Bapak Ibu. Betul Bapak? Betul. Maka Bapak Ibu yang Allah, lihat apa yang terjadi waktu pengumuman pertama Ramadan yang kelima. Jumlah manusia yang berkumpul di Masjidil Haram totalnya 11,8 juta jiwa manusia. Takbir. Ramadan yang ke-21 diumumkan pada tanggal 9 kemarin bahwa jumlah jamaah tumpah menjadi 35 juta jiwa manusia. Takbir. Di Masjid Indonesia apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon maaf, seperti kesebelasan sepak bola. Semakin di ujung semakin hilang pemainnya. Betul apa betul? Malam pertama tidak tanggung-tanggung, semua pemain datang. Pemain inti ada, pemain cadangan ada, yang paling gawat pemain tak diundang pun muncul Bapak Ibu. Siapa pemain tak diundang? Hari-harinya tidak pernah datang ke masjid, tapi pas malam pertama Ramadan muncul dia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tanya, di mana kau tinggal? Di sebelah rumah ibu. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah. Na'udzubillah min. Betul itu yang terjadi Bapak Ibu. Sama nasib masjidnya Bapak Ibu dengan masjid yang lain di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan Bapak Ibu yang dimana
Takbir. Tolong jawab dengan jujur Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah Bapak Ibu yang hadir sebanyak ini tidak punya dosa setahun yang lalu? Cuma 6 orang yang jawab tidak, yang lain masih ragu nampaknya. Bapak Ibu yang hadir ini jawab dengan jujur, apakah yang hadir ini tidak punya dosa setahun yang lalu? Dari tadi kan selesai pengajian kita Bapak Ibu, susah kali lah jawabnya Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab dengan jujur, yang hadir semuanya ini apakah tidak punya banyak dosa setahun yang lalu? Banyak dosa kita. Ya ibadi, kasirun minas dzunubakum, banyak apapun dosamu, wa kasirun minal maghfirah, banyak ampunanku. Bagaimana caranya? Kejar, kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Paginya kita beramal soleh, diampunkan dosa setahun yang lalu. Malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika malamnya beramal soleh, kita puasa, kita buka, kita sholat isya, kita tarawih witir, Allah gugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ini Bapak Ibu yang hadir ini, insya Allah bulan nanti sudah digugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Amin. Coba bayangkan Bapak Ibu. Masih ada satu lagi. Apa kata Nabi? Man qama lailatul qadar. Barang siapa yang di sepertiga malam, dia cari di 10 malam terakhir satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ternyata di 10 malam terakhir Ramadan ini Bapak Ibu, ada 3 dosa yang diampunkan oleh Allah. Pagi, malam, sepertiga malamnya kalau kita mau mengejarnya Bapak Ibu. Namun sayang beribu sayang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di detik-detik Ramadan mau pergi, kita pun tambah malas. Betul apa betul? Mana buktinya Bapak Ibu? Mohon maaf, banyak yang susah terbangun sepertiga malam. Ketika pun mohon maaf Bapak Ibu terbangun, bisa-bisanya Bapak Ibu sahur sambil pejam mata. Inilah hebatnya Bapak Ibu. Dari mana Ustaz tahu? Anak saya sendiri ngalamin Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ustaz bawa anak Ustaz, saya bawa anak saya Bapak Ibu. Hadir di tengah-tengah kita. Coba bayangkan Bapak Ibu firman Allah. Apa asbab? Kita lupa kita punya musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Ustaz, kan iblis diborgol, iblis dibelenggu. Betul. Qad ja'ati Ramadan wa sufilat syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah borgol iblis. Tapi iblis punya sahabat. Siapa sahabatnya? Namanya Hawatun Nafsi. Siapa mereka? Nih, melawan diri sendiri. Di dalam diri manusia ada 3 yang jahat, 1 yang baik. 1 yang jahat itu namanya lawamah, nafsu yang membuat Bapak Ibu malas. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, saya minta di detik-detik Ramadan mau pergi ini serba dipaksa. Paksakan untuk tarawih dan witir, paksakan untuk sholat berjamaah di masjid, paksakan Bapak Ibu untuk baca Quran, paksakan Bapak Ibu untuk terjaga di sepertiga malam. Kalau boleh Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, istirahat kita balik Bapak Ibu. Kalau kemarin istirahat kita terlalu banyak, kalau sekarang sedikit kan istirahat kita banyakkan terjaga. Insya nih Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, namanya nafsu lawamah, malas kita dibuatnya Bapak Ibu. Terbangun Bapak Ibu jam 2, kemudian Bapak Ibu berkata, masih panjang, baru jam 2. Pernah Bapak Ibu ngalamin? Akhirnya Bapak Ibu kembali tidur. Pernah Bapak Ibu ngalamin? Bapak Ibu sudah kena merayu dengan mantra iblis. Ketika Bapak Ibu terbangun jam 2, apa kata iblis? Alaika lailan tawil, 6 malam masih panjang, tidur yo. Sahur kan jam 5, awak jago setengah 5 juga. Pernah ngalamin seperti itu? Sama nasib kita Bapak Ibu. Masya Allah, dasar iblis Bapak Ibu. Betapa luar biasanya. Pak, sombong kali lah bapak-bapak di sini. Saya coba panggil ibu-ibu, Bu. Begitulah Pak, Masya Allah. Luar biasa bapak-bapak. Padahal bapak-bapak yang paling aktif sholat berjamaah di masjid. Bu, dah lah ibu aja yang saya panggil lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu
kita, namanya handphone. Betul apa betul? Jawab dengan jujur. Kalaulah Bapak Ibu pulang nanti, sampai di rumah, di atas meja Bapak Ibu ada Al-Quran, di sebelahnya ada handphone, mana yang Bapak Ibu ambil duluan? Kompak jawabannya. Masya Allah. Kita Bapak Ibu lihat, padahal apa yang terjadi Bapak Ibu menurut Allah Subhanahu Wa Taala? Ini media yang mampu merusak kita. Maka manfaatkan Bapak Ibu di sisa waktu ini untuk banyak sepertiga malam terjaga, baca Al-Quran Bapak Ibu. Karena demi Allah, tidak mungkin kita bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ada di antara Bapak Ibu ini yang berani garansi dan menjamin Ramadan tahun depan Bapak Ibu akan bertemu. Ada Bapak Ibu yang bisa jamin Ramadan tahun depan Bapak Ibu masih bisa hidup. Ada Bapak Ibu yang bisa jamin jangankan Ramadan, besok belum tentu Bapak Ibu bisa sahur. Betul? Ada yang Bapak Ibu bisa jamin jangankan Ramadan tahun depan, jangankan sahur, nanti malam ada yang bisa hidup sepertiga malam. Belum tentu kita hidup, bisa jadi kita sudah mati. Betul apa betul? Jangankan Ramadan tahun depan, jangankan sahur, jangankan nanti sepertiga malam. Selesai pengajian ini saya tutup, tak ada yang bisa jamin kita hidup atau tidak. Betul apa betul? Bisa jadi selesai pengajian ini Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Bapak Ibu tetap duluan. Ada yang salah Bapak Ibu? Kalau ada yang salah silakan Bapak Ibu yang pegang mic, Bapak Ibu yang ceramah, saya yang dengarkan. Lanjut. Maka Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, lihat betapa dahsyatnya. Manfaatkan sebaik-baiknya di sisa ini Bapak Ibu. Nafsu yang kedua namanya nafsu musawwilah. Nafsu yang membuat Bapak Ibu ragu dalam berbuat kebaikan. Mohon maaf, Bapak Ibu dari rumah sudah bawa uang 100.000. Kemudian Bapak Ibu bilang ini 100.000 untuk sedekah. Sampai di masjid Bapak Ibu minta Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggalkan uang 10.000. Buat apa? Buat isi bensin. Tapi sampai di dalam masjid kotak infak jalan, mulailah timbul keraguan. 100.000, 10.000, 100.000, 10.000, 100.000, 10.000. Akhirnya pas kotak infak makin dekat dan sampai di depan mata, yang dimasukkan bukan 100.000, tapi dimasukkan 10.000. Pernah Bapak Ibu ngalamin? Kompak jawabannya. Masya Allah. Betapa dahsyat dan luar biasa musawwilah. Nafsu yang ketiga di penghujung Ramadan ingin dihancurkan sama iblis lewat sahabatnya. Namanya nafsu amarah. Dibuatnya kita mudah emosi, dibuatnya kita mudah tersinggung. Akhirnya Ramadan jadi sia-sia. Ramadan tidak dapat rahmat, Ramadan tidak dapat berkah, Ramadan hilang ampunan, yang ada semakin banyak dosa bertumpuk. Na'udzubillah min. Bapak Ibu, saya titip pesan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-jannatu mustaqatun li arba'atun nafar. Surga itu rindu setiap hari kepada 4 golongan manusia. Saya ulangi, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Bu, Pak, mau dirindukan sama surga? Cuman separuh yang mau, yang lain masih ragu depannya. Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi, mau dirindukan sama surga? Dari tadi kayak gini kan selesai pengajian kita Bapak Ibu. Dirindukan sama surganya, tak ada yang mau, parah berarti Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, dirindukan oleh surga setiap hari 4 golongan manusia. Golongan yang pertama, as-shaimun fi sahri Ramadan. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan banyak amal soleh, dengan banyak amal kebaikan, dia dirindukan oleh surga. Muhasabah diri kita, adakah Ramadan ini sudah kita jadikan Ramadan yang terbaik dan terakhir buat kita? Kalau belum, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk yang kedua kalinya, karena sisa Ramadan masih ada 7 malam lagi insya Allah. Maka Bapak Ibu semangatkan Bapak Ibu. Lalu siapa yang kedua? Tali Al-Quran. Orang yang di sepanjang Ramadan dia baca Quran, dia tidak tinggalkan Al-Quran. Lalu siapa lagi? Wahafizil lisan. Orang yang sepanjang Ramadan dia jaga lisannya. Ada nyakitin orang, cepat-cepat minta maaf sebelum Ramadan habis, karena sia-sia. Bukannya dapat ampunan, bukannya dapat rahmat, bukannya dapat berkah, malah dapat dosa gara-gara lidah menyakiti hati orang. Na'udzubillah min. Terakhir kata Nabi Muhammad, at-ta'imu ji'an, orang yang mampu memberikan
berikan makan kepada orang lain. Bapak Ibu, kalau belum ngamalkan, amalkan segera. Berikan makan kepada orang yang berpuasa, berikan buka kepada orang yang berpuasa. Bu, tunjuk tangan yang masih datang halangan. Ada ibu-ibu yang masih datang halangan? Ada ibu-ibu yang masih datang tamu bulanan tak diundang? Ibu puasa atau tidak? Tidak. Maka ketika ibu tidak puasa, ambil puasa orang, Bu. Bagaimana caranya? Bikin meja panjang di depan masjid. Taruh di situ goreng pisang, taruh di situ goreng bakwan, taruh di situ kurma, taruh di situ nasi bungkus sederhana, lauknya rendang. Saya yakin banyak musafir yang datang ke sini. Jangankan musafir, saya pun insya Allah hadir, Bapak Ibu. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Maka ambil pahala puasa orang. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberikan makan satu orang muslim dengan hati yang ikhlas, kataballahu lahu alfa alfin hasanatin, Allah berikan dia 1 juta kebaikan, Allah berikan dia 1 juta pahala, Allah berikan dia 1 juta rahmat, Allah berikan dia 1 juta berkah. Takbir. Wa ma'anu alfa alfin sayiatin, gara-gara satu makan orang muslim tadi berbuka puasa dari makanannya, kata Allah, aku akan gugurkan 1 juta dosanya dan 1 juta kesalahannya. Takbir. Yang terakhir, wa ma'anhu alfun darajatin, Allah berikan dia 1000 kebaikan. Alhamdulillah, Allah angkat derajatnya. Maka Bapak Ibu yang dimati Allah, jangan sia-siakan. Belum tentu Ramadan akan terulang kembali. Terakhir, saya nitip pesan Bapak Ibu. Ada kata Nabi Muhammad SAW, saya di zamanun alaiya ummati minal alamatul qiyamah. Dan ini penutup dari kajian saya, Bapak Ibu. Tolong pegang baik-baik, bawa pulang Bapak Ibu. Kalau sudah terjadi, segeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kembalilah kepada Allah, Bapak Ibu, sebelum Ramadan pergi. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ada suatu zaman yang menjadi tanda akhir zaman datang ke hadapan umatku dan dialami oleh umatku. Apa tandanya ya Rasul? Wa taqarrabu minas zaman. Tandanya waktu terlalu cepat berputar. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari. Yang paling brutal, 1 jam rasa semenit, semenit rasa sedetik. Sudah dialami belum Bapak Ibu? Mohon maaf, kemarin kita baru rasanya puasa tahun 2025, tapi sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan pada hari puasa yang ke-22 dan malamnya menjadi malam yang 23. Betul apa betul? Terasa nggak sama Bapak Ibu? Kalau yang terasa berarti sedang melawan puasanya Bapak Ibu. Tak terasa Bapak Ibu, tahu-tahu sudah di malam yang ke-23. Betul? Ada yang terasa? Ada yang terasa? Kalau sempat ada yang jawab ada, berarti sedang melawan puasanya. Maka Bapak Ibu Allah, tanda yang kedua, wataqarrabu minal aswaq. Kata Nabi Muhammad, pasar mudah diakses. Dulu Bapak Ibu beli buah harus pergi ke toko buah. Bapak Ibu beli baju, Bapak Ibu pergi ke 2 toko. 1 Ramayana, 2 Matahari. Tapi sekarang lewat media tinggal diakses, diklik sampai barangnya ke rumah. Betul apa betul Bu? Nampak muka-muka online semua. Sekali pencet, shopping sampai barangnya di rumah. Kata Nabi Muhammad, wa kasirun minal tastakzibun, banyak pendusta, barangnya di dalam online kaya mewah, megah, harganya mahal, tapi sampai di tangan rupanya barang aspal, asli tapi palsu. Masya Allah. Sudah terjadi belum? Yang jawab sudah, nampaknya suka online. Dan yang terakhir, wasarrun minal ardi wasarrun bainan nas, terjadi kerusakan di muka bumi, air laut tumpah, gunung meletus, pohon tercabut dari akarnya, dan yang paling gawat kata Nabi Muhammad SAW, wasarrun bainan nas, terjadi perang hebat di antara umatku. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, rudolnya Iran sudah terbang ke Israel, terbang ke Dubai, terbang ke Abu Dhabi, terbang ke Qatar, terbang ke Bahrain, menghancurkan seluruh pangkalan-pangkalan pelabuhan bandara Amerika yang ada di Timur Tengah, dan dihancurkan kilang-kilang minyak Amerika yang ada di Timur Tengah, dan dia dibombardir Israel sampai-sampai warga Israel pun minta tolong hentikan hai Iran.
Tapi Iran tidak mau hentikan, karena Iran ingin ngasih tanda bahwa Islam bukan lemah, tapi Islam kuat. Dan inilah doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah, jangan bikin kalah umatku dalam berperang. Dan Allah kabulkan, umat Nabi tidak pernah kalah dalam berperang. Takbir. Maka Bapak Ibu yang Allah, tanda ini sudah ada di hadapan mata kita. Artinya akhir zaman sudah semakin dekat. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Ramadan yang tersisa 6 hari lagi, 7 malam lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi di sepertiga malamnya perbanyaklah iktikaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, kesempatan yang terakhir ini, bisa menjadi Ramadan yang kedua untuk bisa mendatangkan rahmat, berkah dan ampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan pribadi, kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup Bapak Ibu dengan doa kafarat majelis, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Iya. Saya sudah tahu Bapak Ibu, mohon maaf, mau buru-buru sholat tarawih. Tapi sahabat Bapak Ibu, masih ada, yaitu Bapak Ibu yang Allah pertanyaan untuk anak-anak kita. Makanya saya jawab sendiri agar Bapak Ibu tidak ada yang bertanya. Biar saja yang bertanya kepada anak-anak. Siap Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Anak-anak Ustaz siap. Di depan Ustaz sudah ada 2 amplop, sudah ada 50.000 dua. Coba diterawang dulu. Masya Allah. Ini tetap 2 atau 4 Ustaz? 2 ya. Nanti dapat 1 amplop, 1 uang, 1 amplop, 1 uang. Setuju Ustaz? Berdebat. Oh baik. Tapi isinya sama tadi. Oh beda, mending gabung aja. Nanti kecil hati pula kita kawan yang dapat jawab ya. Nah, siap-siap ya. Nah, teman malam ini alhamdulillah sudah selesai. Ya, baik. Anak-anak Ustaz dan termasuk anak saya pun boleh maju. Korupsi tadi nampaknya. Jangan-jangan anak yang bocor dan bertanya. Baik Bapak Ibu yang Allah, saya setiap bawa anak-anak saya ketika dia mau maju, saya patahkan semangatnya. Jangan maju, nanti di pura-pura kita korupsi. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama, Ramadan itu diberikan oleh Nabi Muhammad 3 gelar. Apa saja namanya? Saharul lalalala, Saharul apa, Saharul dan saya kasih bocoran yang bisa tunjuk tangan, baik laki-laki maupun yang perempuan. Ya, rebutan saja. Rebutan. Oh, rebutan. Karena hadiahnya besar sekarang malam ini, jadi pertanyaannya rebutan. Boleh laki-laki dulu atau boleh perempuan dulu? Ayo, Ya. sebutkan 3 nama lain bulan Ramadan. Nah, coba. Ayo, mana? Yang di depan? Abdul Rahman dulu. Mau diangkat dulu? Yang perempuan kalau berani tunjuk tangan, maju ke depan, lari segera. 1, 2. Bukan, mau keluar rupanya. Wah, ini belum maju lagi. Iya. Oke, nanti pertanyaan. Nah, sebutkan. Tidak apa-apa, bawa catatan kalian ya. Sebutkan tanda 3 tanda akhir zaman yang disebutkan sama Nabi Muhammad ya. Oh, iya. Betul Ustaz? Ya, betul dia yang tunjuk dulu ya. Ustaz yang takut pula Pak. Salah-salah. Nanti karena pertanyaan ini diminta pula pertanggungjawaban. Yang di belakang tunjuk dulu atau suruh yang di muka. Baik, 1 pertanyaan lagi Ustaz. Kita bikin 2 aja ya. Maju dulu ya dua-duanya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 golongan manusia yang begitu. Perempuan lah, masa lagi. Dadah, perempuan dulu. Sebutkan 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga setiap hari. Tunjuk tangan. Ya, Masya Allah. Tangan di depan. Bawa catatannya, kontek di luar. Bawa catatannya. Gak apa-apa, bawa catatannya. Namanya itu mencatat. Betul. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju Bapak Ibu, berarti kan ada dia namanya. Siap. Maju ke depan. Silakan. Ya, langkahi itu, langkahi. Nah, maju ke depan. Ya. Ayo, mari ke depan. Silakan. Baik, abang silakan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Datang. Alhamdulillah. Banggalah ayahnya dan ibunya Razid malam hari. Oh iya, ayahnya datang ya. Di mana ayah duduknya? Nah, jangan lupa selesai dapat hadiah nanti titipkan uangnya sama ayah. Insya Allah. Baik, apa jawabannya? Terjadi perang di Timur Tengah. Oh, itu satu. Yang kedua? Terjadi kerusakan di bumi. Ya, itu sama. Lagi? Ketiga. Sebutkan 3 tanda. Matahari terbit dari barat. Oh, itu matahari terbit dari itu kiamat besar nanti kita ya. 3 tanda. 1. Itu apa namanya? Yang ini apa nih? Ini apa namanya? Jawab. Terus makin cepat. Mata. Terakhir, ini tadi Ustaz bilang, dulu orang belanja ini harus ke sana, tinggal pencet. Apa namanya? Shopee. Oh, Shopee. Anak Shopee rupanya. Ayah Anda minta maaf ya. Baik, maksudnya dia ini pasar mudah diakses. Jadi yang mudah diakses itu Shopee. Ustaz, kita minta Pak Ketua untuk menyerahkan. Ada Pak Ketua? Siapa tahu kalau Pak Ketua yang menyerahkan bertambah pula isi amplop. Takbir. Allahu Akbar. Baik, kasih mic-nya sama Anda. Ya, kasih ya, ya. Semangat kasih. Nyimak terus ya. Ya. Saukia. Ya, Saukia ada ayah sama ibunya. Itu aja. Alhamdulillah. Takbir. Beruntunglah Ibu Saukia. Ya. Apa jawabannya? 4 manusia yang dirindukan oleh surga. 1. Alhamdulillah. 2. Mantap. 3. Takbir. 4. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saukia, terima kasih. Ini amplopnya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ustaz yang tak dapat jawab malam hari ini, belum tentu engkau anak yang tidak beruntung. Maka ini jadi motivasi, semangatkan dirimu, kemudian sungguh-sungguh dalam mendengarkan kajian, sungguh-sungguh dalam mencatat. Mudah-mudahan besok masih ada ustaz-ustaz yang seperti ini, ya. Kalau tidak ada, bisikan ke telinga pengurus, kita undang ustaz yang kemarin balik. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf dan batin, semangatkan. Sisa Ramadan tinggal 6 hari lagi, malamnya tinggal 7. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan yang terbaik, yang mendatangkan rahmat, berkah, dan menggugurkan dosa kita. Waktu sangat cepat berputar, tanda itu sudah ada di hadapan kita. Maka jangan sia-siakan waktu tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Subhanallah.